Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi kita semuanya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya yang menyaksikan live streaming di hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di Bisa Saja dengan sharing 1 jam bersama Puskesmas Bontang Barat. Dan kegiatan ini disponsori oleh Promosi Kesehatan Bontang Barat. Dan hari ini kita akan berbicara tentang siasat makanan yang benar ataupun yang baik selama menjalankan ibadah puasa selama Ramadan. Dan bersama saya sebelumnya saya dulu ya perkenalan. Kenalkan, nama saya Wilman Pasaribu. Saya salah satu pegawai di Puskesmas Bontang Barat. Dan di samping saya ada salah satu dokter yang manis. Siapa nih namanya? Dokter Yumna. Dokter Yumna. Dan Dokter Yumna adalah kelahiran Bontang ya, kelahiran Bontang. Dari lahir di Bontang. Dari lahir dari Bontang ya. Oke, dari lahir di Bontang. Baik, tanpa berbasa-basi lagi, kita tahu bahwa dalam menjalankan ibadah puasa itu pasti akan ada rasa lapar, dahaga, bahkan hawa nafsu pemikiran kita ataupun sikap kita untuk kita menjalankan ibadah puasa. Banyak hal yang kita harus pikirkan ya dokter ya. Salah satunya adalah kayak gimana sih sebenarnya makan yang baik? Apakah makannya itu saat berbuka itu banyak atau saat sahur itu supaya mencukupi selama kita puasa itu aku makan banyak aja nih nanti kuat. Nah itu kan pengen tahu masyarakat ataupun teman-teman yang menyaksikan kegiatan pagi hari ini. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya dan cukup banyak dokter ya. Dan silakan bagi Bapak Ibu ataupun rekan-rekan yang menyaksikan video ini baik di YouTube kami ataupun di Facebook kami bisa bertanya tentang hal-hal tentang berkaitan dengan makanan atau penyakit selama menjalankan ibadah puasa. Nanti kami akan jawab langsung pertanyaan Bapak Ibu. Bisa ditulis di kolom komentar. Baik, pertanyaan pertama dokter. Seperti saya katakan tadi bahwa apakah boleh berpuasa bagi penderita diabetes, kemudian hipertensi, bahkan apakah boleh nih penyakit orang yang kena penyakit kronis mah atau biasa dikasih lambung boleh berpuasa? Bagaimana? Iya, oke. Jadi untuk orang dengan penyakit khusus ya, misalnya hipertensi atau bisa kita sebut dengan tekanan darah tinggi, lalu diabetes yang bisa kita sebut sebagai penyakit gula atau kencing manis, atau orang dengan penyakit mah atau radang pada lambung. Jadi sebenarnya kembalikan lagi Pak ke kondisi masing-masing tiap orang karena berbeda. Terutama bagi orang yang sudah lama menderita penyakit tersebut. Misalnya orang dengan tekanan darah yang sudah sangat tinggi atau orang dengan gula darah yang sudah sangat tinggi, itu sebaiknya konsul ke dokter penyakit dalam yang merawatnya. Jadi sebelum puasa sebaiknya konsul dulu, tanyakan bagaimana untuk berpuasa, apakah boleh, lalu untuk ahli gizinya juga bisa seperti apa yang bisa dilakukan atau dipersiapkan. Nah, tapi bagaimana untuk orang yang kondisinya ini stabil, Pak? Jadi misalnya dia kadang tekanan darahnya itu tidak terlalu tinggi, atau kadang dia masih dalam tahap yang menderita kencing manis itu masih bisa diturunkan lewat gaya hidup seperti makan. Itu sebenarnya puasa bisa membantu sebenarnya untuk mengontrol gula darahnya. Asalkan menunya dari satu tempat, lalu juga berbukanya juga tepat. Nanti kita bahaskan Pak lebih lanjut tentang itu seperti apa. Makanan apa yang tepat? Oke, berarti boleh dokter ya, tapi harus berkonsultasi dulu atau mungkin melakukan persiapan sebelum menjalankan. Memang kita sudah baru menjalani dua hari kegiatan puasa dan tidak usah patah arang bagi Bapak Ibu, patah semangat bagi Bapak Ibu yang penderita diabetes ataupun hipertensi, bahkan penyakit MAS sekalipun ya dokter ya, tetap bisa melakukan ataupun menjalankan ibadah puasanya. Yang penting adalah niatan hati dokter ya. Ya, jadi boleh dokter ya. Nah, bagaimana kalau ibu hamil ataupun anak-anak? Kan biasanya ibu hamil, saya juga mau dong berpuasa menjalankan ibadah puasanya. Kemudian bagaimana nih anak-anak yang mungkin usianya di bawah
di bawah 10 tahun, kan mereka sudah harus dikenalkan untuk menjalankan ibadah puasanya. Itu bagaimana tuh dokter? Apakah boleh tuh mereka? Secara kemedisan ya, seperti itu. Oke. Jadi untuk ibu hamil, nah sebenarnya kalau untuk ibu hamil tidak ada larangan untuk berpuasa. Tapi kembali lagi kita lihat kondisi ibu hamilnya. Terutama kondisi ibu hamil yang masih hamil muda Pak. Jadi masih sekitar 8 minggu atau 4 minggu. Nah itu kadang-kadang masih muncul rasa mual atau muntah, lalu juga melihat makanan itu rasanya pusing kayak gitu Pak. Nah jadinya pada kondisi seperti itu kita tuh khawatir kalau pada ibu hamil ini nanti dehidrasi, kekurangan cairan atau kekurangan gula, karena kan dia sebenarnya tidak memberi makan untuk dirinya sendiri, Ya, tapi benar. memberi makan untuk 2 orang ya Pak ya. Nah jadi kalau dengan kondisi tertentu seperti mual yang berkelanjutan, muntah yang terus menerus, itu sebaiknya tidak apa-apa, tidak boleh tidak puasa terlebih dahulu. Jadi dilihat lagi ke kondisi ibu hamilnya, kuat atau enggak, ada gejalanya atau enggak. Nah, untuk anak-anak tadi apa ya? Iya, untuk anak-anak bagaimana dokter? Jadi untuk anak-anak sebenarnya tahap pertama kita tuh perkenalan dulu, memperkenalkan Ramadan itu seperti apa. Jadi mungkin dia pada usia SD kelas 3 atau kelas 4 diajak untuk makan sahur bareng atau diajak untuk buka bareng. Lalu bisa juga dilakukan puasa sehari biasanya untuk melatih gimana sih rasanya nggak makan dan minum dalam beberapa waktu. Nah, kalau biasanya anak kan suka meniru orang tuanya nih Pak. Benar-benar. Iya, jadinya mereka tuh nanti kalau sudah kondisinya siap, udah terbiasa, nanti mereka lebih bisa ngatur dirinya buat berpuasa full. Oke, jadi ibu-ibu sekalian, kembali tadi pertanyaannya saya ulang adalah bagaimana ibu hamil ataupun anak-anak bolehkah berpuasa secara kemedisan? Kita berbicara secara kemedisan ya. Kalau secara keagamaan lain lagi ceritanya. Mungkin bisa Bapak Ibu untuk berkonsultasi dengan pemuka agama. Namun untuk secara kemedisan boleh saja melakukan puasa bagi ibu hamil, namun dilihat lagi kembali kondisinya. Jika dia hamil muda atau biasa kami sebut semester 1 yang biasanya mual, muntah, bau sedikit langsung gitu kan, dokter ya, langsung pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus ambil makan ya, seperti itu. Dan itu boleh saja ya dokter ya. Dan untuk anak-anak boleh mengenalkan sejak dini, karena mereka juga masih membutuhkan kebutuhan gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka ya. Seperti itu dokter ya. Jadi boleh saja ya. Dan sekali lagi tidak ada masalah juga untuk penyakit ataupun menderita hipertensi, diabetes, dan bahkan sekalipun yang kronis pun. Yang penting mereka konsultasi dengan dokternya, seperti itu. Ataupun silakan datang ke puskesmas, Bapak Ibu yang terdekat yang sudah sering konsultasi ataupun ke dokter-dokter yang Anda kenal, seperti itu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih yang biasa ataupun yang jadi pertanyaan nih, seperti ini dokter. Kan biasanya ada minum obat rutin nih untuk penderita diabetes ya, diabetes, hipertensi, bahkan mah pun juga harus minum obat rutin ya. Bagaimana cara mensiasati selama menjalankan ibadah puasa ini? Kan kita harusnya 3 kali makan ataupun 3 kali minum obatnya. Bagaimana mensiasati pengaturan minum obat rutinnya untuk penderita tersebut? Jadi ada tergantung beberapa jenis obatnya ya. Jadi misalnya ada obat untuk diabetes itu yang bisa dikonsumsi sekali sehari. Nah, kalau sekali sehari pasti kita bisa kan ya untuk konsumsi. Oke, sekali. Tapi gimana kalau yang seperti obat metformin yang dikonsumsi selama 3 kali sehari? Jadi dosisnya kan biasanya 3 kali 500 mg Pak. Nah, jadi untuk konsumsinya yang pertama bisa pada saat waktu sahur, lalu pada saat berbuka. Itu berarti sudah dapat 2 kali ya. 2 kali. Lalu bisa juga dikonsumsi sebelum tidur. Nah, untuk durasinya memang ada sedikit perbedaan dibandingkan yang pada saat kita nggak puasa ya. Itu jangka waktunya kan 8 jam yang 3 kali sehari. Tapi pada saat berpuasa durasinya agak berbeda dibandingkan sebelumnya. Jadinya kalau yang saya baca boleh dengan aturan seperti itu. Boleh, jadi boleh. Ya. Oke, berarti ada pengaturan dan itu juga bisa kita konsultasi dokter ya? Iya, nanti kan juga pasti dokternya juga melihat kadar gula darahnya, kadar tekanan darahnya. Kayak ini bisa nggak sih diturunkan durasi pemakaiannya?
atau enggak, bisa nggak sih dia nih diganti obat jadi sekali sehari. Nah itu nanti dari penilaian dokternya juga. Jadi kembali lagi harus konsultasi. Harus konsultasi kembali dan tidak melakukan finishing sendiri. Maksudnya tuh pokoknya saya minum, ada aturan-aturannya, jangan sampai nanti malah setelah puasa malah ada penyakit yang lebih memparah seperti dokter ya. Apalagi kalau penderita nanti Pak, takutnya kan kalau kita salah dalam menggunakan obatnya itu malah jadinya kekurangan gula, jadinya lemes, malah gula darahnya malah makin naik. Nah, kita kan menghindari kondisi seperti itu ya. Benar-benar. Jadi Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, jika Anda penderita diabetes atau kencing manis atau hipertensi bahkan mah, ataupun ada minum obat rutin yang lainnya, boleh saja untuk mengkonsumsi, tapi tetap ada konsultasi kepada dokternya. Mungkin sudah terlanjur mungkin selama 2 hari ini ya, dan kesempatan kali ini kita akan, tadi dokternya sudah menyampaikan bahwa ada aturan-aturannya untuk minumnya. Jadi ada sedikit dipercepat mungkin setelah sahur, setelah sahur dokter ya, setelah sahur mungkin, kemudian setelah buka, kemudian nanti sebelum tidur. Seperti itu ya jadwal minumnya. Tapi lebih jelasnya bukan saya menentukan ya, dokternya yang menentukan, karena harus ada pemeriksaan yang lainnya sehingga bisa dokternya juga enak memberikan anjuran gitu ya. Kalau saya periksa kan beda ya, seperti itu ya. Oke, baik, sekali lagi selamat datang di Bincang Saja. Bisa saja bincang sharing 1 jam bersama Puskesmas Bontang Barat, dan ini disponsori oleh Promosi Kesehatan Bontang Barat. Baik, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya baik di Facebook ataupun di YouTube, boleh silahkan mengirim di kolom komentar. Halo semuanya, apa kabar? Teman-teman sekalian yang menyaksikan video live streaming hari ini ya. Baik, saya belepotan karena saya agak grogi ini ya. Karena dokternya cukup menarik tadi menjelaskan bahwa boleh berpuasa bagi penderita diabetes, dokter yang anak-anak boleh. Kemudian bagaimana cara minum obat yang rutin itu sebenarnya bisa dilakukan dokter ya. Jadi jangan takut, jangan khawatir, bisa semuanya, karena bisa aja itu sebenarnya. Seperti acaranya ya, jualan dong produk kita ya. Produk kita ini menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan. Baik, pertanyaan selanjutnya dokter. Kok saya ngegas enggak ya? Santai saja ya. Ini dokternya juga agak tegang, saya juga jadi agak tegang ini. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu tetap tenang dan bahagia ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah sebenarnya fungsi daripada sahur? Karena banyak nih terlambat bangun, pastinya ya, terlambat bangun, akhirnya terburu-buru makannya. Sahurnya terburu-buru sahurnya. Kemudian bahkan ada yang kayaknya yang sahurnya sudah dari jam 1, jam 12 malam. Cadangannya sudah di stok gitu kan. Dan dia ya udah tidak sahur jadinya, seperti itu kan. Seharusnya ada waktunya memang di jam sahur. Tapi ada beberapa pengalaman, besok aku pasti terlambat bangun, dan dia akan menghajar makanan di posisi jam 12 malam atau jam 1 malam. Apa sih sebenarnya fungsi ataupun peran dari sahur itu saat berpuasa dokter? Secara medis? Oke. Jadi kalau untuk mobil pasti kita perlu bensin. Mobil perlu bensin. Ya. Seperti tubuh kita juga, bensinnya atau bahan bakarnya itu sahur. Jadi dia sebagai cadangan energi kita pada saat kita tidak makan selama 14 jam. 14 jam. Nah, jadi kalau kita nggak sahur, dari mana kita mendapatkan energi? Dari mana kita bisa mendapatkan gula yang cukup? Dari mana kita bisa mendapatkan vitamin dan mineral? Dari mana juga kita bisa tetap fit selama berpuasa. Jadi semuanya itu dari sahur. Terus kayak apa untuk orang-orang yang sahurnya tadi jam 12 malam atau jam 11 malam? Itu tuh. Sebenarnya waktu sahur kan udah diatur sedemikian rupa, Ya, itu sesuai kondisi tubuh kita, Pak. Jadi kita makan pada saat jam segini,
ini berarti cukup untuk seharian. Nah, sedangkan kalau kita makan pada saat jam 12 itu kita kan ada fase tidur, Iya, ada benar. fase metabolisme juga, pasti kepake juga itu. Jadi lebih cenderung lebih lemas dan pokoknya kurang tepat ya untuk tidak, kalau tidak sesuai dengan waktu sahur, apalagi yang nggak sahur. Oke, berarti bagaikan mobil butuh bensin, tubuh kita membutuhkan asupan nutrisi uh, diberikan ketika sahur, dan sudah ada waktunya sekitar jam 3 lewat ya kalau nggak salah ya, jam 4, dan tidak untuk dihajar di jam 1 karena besok pasti saya terlambat sahurnya. Dan bagaimana dengan yang tidak sahur, dokter? Kan biasanya tuh kadang, aduh, terlambat sahur dan tidak sahur, hanya minum air putih saja. Bagaimana itu, dokter? Iya. Nah, Jangan-jangan dokter juga pernah begitu? harus makan dong. Harus makan ya, harus makan ya. Jadi harus sahur ya. Biar bisa fit. Karena kita belum berbicara jenis sahurnya ya. Iya. Ya, jadi kita harus sahur. Jadi bagaimana, dokter? Kalau seandainya nih kita berpuasa tidak sempat sahur, hanya minum air putih, bagaimana itu, dokter? Nah, itu dia. Jadi kalau minum air putih aja, pasti di situ asupan nutrisinya kurang. Air putih kita dapat karbohidrat, lemak sama protein dari mana kan? Mungkin isinya hanya mineral ya, kalau air putih. Nah, jadi pasti kurang tuh. Sedangkan energi itu bisa dari gula atau bisa juga dari lemak atau protein yang dipecah menjadi gula dan menjadi energi juga. Nah, kalau kita nggak dapat gizi makro tadi, dari mana kita bisa memenuhi cadangan energi kita selama berpuasa? Nah, jadi memang kalau dari agama juga disarankan sahur, bahkan diperintahkan sahur, kita juga harus melaksanakan itu karena juga sesuai dengan kesehatan kita. Oke, berarti wajib sahur dan pasang alarm, pasang apa lagi ya? Ya, kalau suami istri, si suaminya dibangunin, bangun teman-teman. Nah, seperti itu ya. Saling mengingatkan ya. Baik-baik. Jadi wajib sahur ya, supaya tetap bisa kebutuhan tubuh kita tetap memproses metabolismenya dengan baik, karena kita sudah ada pengurangan asupan nutrisi di siang hari. Karena kita tahu bahwa untuk posisi makan kita sebenarnya 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Jadi ketika selama berpuasa berarti kebutuhan kita juga berkurang. Kebutuhan kita berkurang, namun tetap diberikan asupan ataupun diberikan energi ketika sahur, seperti itu ya. Baik, dokter, pertanyaan selanjutnya ya. Ini sudah mulai agak sedikit menyinggung ke makanan ya. Kita sekarang masih berbicara tentang kemedisan ya. Maksudnya dalam arti kata, apakah boleh tadi ini berpuasa ketika sedang mengalami diabetes ataupun ibu hamil bahkan anak, dan apa fungsi dari sahur itu sendiri. Dan tadi sempat saya lihat ada di komentar chat bagaimana untuk yang punya sakit mah, ya kan, bagaimana menjalani ibadah puasa dengan sakit mah. Tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit mah itu boleh saja menjalankan ibadah puasa. Namun ketika di posisi sudah dianggap posisinya, wah kayaknya saya harus mungkin tidak bisa melanjutkan mungkin secara kemedisan, boleh untuk berbuka ya. Tapi secara keagamaan, sekali lagi kita tidak berbicara tentang secara agama. Silakan berkonsultasi dengan tokoh agama yang lebih kenal. Kita berbicara secara kemedisan, karena kalau misalnya kita menjalankannya dengan keadaan sakit juga tidak dianjurkan ya, karena akan memperparah keadaan kita. Jadi penyakit mah silakan konsultasi dulu kepada tim kesehatan atau dokter terdekat Anda, sehingga bisa Anda menjalankan ibadah puasanya dengan lancar, dengan hikmah dan penuh berkah, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, dokter. Nah, ini juga sering terjadi dan bahkan lazim di halayak umum. Maksudnya begini, berbukalah dengan yang manis. Ya, berbukalah dengan yang manis. Kenapa sih harus manis-manis? Saya kan sudah manis. Oh enggak, dokter yang manis ya? Oke. Ya, jadi berbuka dengan yang manis. Sebenarnya apa sih? Kenapa sih harus berbuka dengan yang manis? Kenapa nggak langsung hajar dengan makanan yang banyak? Karena kita sudah berpuasanya menahan nafsu lapar. Kalau untuk kita melakukan kegiatan kan pasti ada ya hawa nafsu. Bukan hanya makan saja ya, seperti itu ya. Sabaran, keikhlasan itu juga kita tahu. Tapi bagaimana tuh? Harus berbuka dengan yang manis. Emangnya pahit nggak boleh? Kayak gitu.
Masa yang manis-manis aja yang diterima, yang pahit enggak gitu kan? Iya, curhat dong kita gitu ya. Silakan dokter. Ya, terkenal banget ya itu Pak ya, slogan berbuka dengan yang manis. Ya. Ya, jadi untuk ini lebih ke acuan makanan ya Pak, bukan orang ya Pak ya. Jadi kalau berbuka dengan orang yang manis tuh nggak apa-apa. Makasih dokter. Bukan saya yang manis, dokternya yang manis. Menambah imun, menambah hormon bahagia. Berbuka dengan orang yang manis. Ya. Pertanyaan kembali ke saya dong ya pertanyaannya nah ya. Nah, ya gimana tuh? Ya, jadi ini lebih ke makanan ya Pak. Lebih ke makanan ya, bukan orangnya ya. Saya udah manis kok. Iya. Oke, jadi untuk makanan yang manis, untuk berbuka yang manis itu sebenarnya tidak dilarang di dalam bidang kesehatan. Kenapa? Karena gula selama kita berpuasa itu menjadi berkurang. Jadi kita butuh pengganti gula pada saat berbuka. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan gizi kita harian juga. Karena kan karbohidrat juga ada kadarnya. Ya, sekali itu berapa? Jadi itu boleh. Cuma kembali lagi pada saat berbuka, biasanya kita kan suka balas dendam ya Pak ya. Balas dendam. Iya, jadi di meja itu banyak, ada kolak, ada sirup, macam-macam. Yang manis-manis, rasanya kita pengen makan semua pada saat satu waktu. Nah, itu sebenarnya tidak disarankan kalau kita langsung mengejar makan gula-gula yang saya sebutkan tadi dalam satu waktu. Kenapa? Karena itu kita bisa bilang itu sebagai karbohidrat sederhana Pak. Iya, yang tadi sirup, sama yang kayak kolak pisang. Iya. Kesenangan saya dokter. Iya. Apalagi kalau dalam porsinya besar, mangkok besar, langsung aja kayak gitu. Kenapa tidak disarankan? Karena dia menyebabkan kenaikan gula yang tiba-tiba di tubuh kita Pak. Oke. Jadi lonjakan gula di tubuh kita tuh langsung naik, dan itu tidak baik karena dia bisa mengganggu kerja hormon insulin atau hormon pemacu gula darah dalam tubuh kita, jadi berat kerjanya, lalu juga membuat sensitivitas atau kepekaan dari hormon tersebut untuk mengatur gula itu juga menjadi berkurang. Jadi memang nanti disarankan untuk berbuka, untuk mengatur rasa balas dendam tadi. Yang pertama itu minum air putih Pak. Oke, minum air putih maksudnya air mineral ya? Iya. Air putih itu berarti susu gitu ya? Ya air mineral ya. Air mineral. Biasanya kan kita lebih spesifik air putih, air berwarna putih sebenarnya. Oke, silakan dokter. Terus minum air putih, setelah itu minum air mineral 11 atau 12. Nah, itu bisa mengurangi rasa nafsu untuk makan berlebih. Jadi ada rasa kenyang sedikit. Menekan berarti ya, menekan rasa laparnya. Menekan rasa nafsu makannya ya. Terus yang kedua itu makan buah potong. Buah potong. Ya. Jadi misalnya nih, Bapak nih ketemu perempuannya ini cuma manis doang. Tapi yang ini udah manis, udah pinter, udah baik. Bapak pasti pilih yang manis, baik, pinter kan Pak ya? Kayak dokter gitu maksudnya. Iya. Jadi harus buah potong. Iya. Jadi anggapannya kalau yang manis aja ini sirup, sedangkan yang manis baik pinter ini buah potong. Jadi kalau misalnya sirup ini kita cuma dapat gula aja, buah potong ini kita dapat air, mineral, vitamin, serat, sama gula juga. Jadi lebih mending buah potong dong ya. Buah potong. Nah, kadang-kadang kita kan pengen supaya makannya tuh enak, pilih buah yang berair dan dengan kandungan gula juga seperti semangka atau melon, itu kan enak dimakan ya. Apalagi saat buka puasa kita makan buah potong itu karena dia kaya serat, dia juga bisa mengurangi nafsu makan berlebih kita. Terus setelah itu mungkin bisa kalian ada kolak atau yang lain sekali-sekali dikonsumsi, sebenarnya nggak apa-apa, tapi jangan selama berpuasa tiap buka makan kolak tiap hari, itu tidak disarankan ya. Jadi setelah makan buah potong baru bisa juga makan takjilnya kalian dengan porsi yang teratur. Porsi yang teratur. Baru setelah itu sholat maghrib, tidak sholat maghrib baru makan utama. Makan utama. Habis sholat maghrib makan utama, setelah itu bolehkah kan terawih tuh? Bolehkah kita masih makan? Kan biasanya itu masih kurang. Bagaimana tuh dokter? Iya. Bolehkah habis terawih kita makan? Sebenarnya boleh, tapi lebih disarankan sih makannya tidak berat. Seperti mungkin buah atau susu low fat seperti itu. Karena pada saat terawih kan itu udah malam banget ya Pak ya. Sedangkan tubuh kita tuh sedang menurunkan atau sedang bersiap untuk tidur. Nah, jadi kalau kita tuh makan berat, terutama saat kita mau memulai tidur,
itu tuh yang seharusnya tubuh kita bisa tenang, istirahat, itu jadi fokus untuk mencerna makanan kita. Jadi kurang maksimal buat perbaikan tubuh pada saat tidur tadi. Tidur berarti tidak dianjurkan setelah tarawih untuk konsumsi makan lengkap atau makan utama. Boleh saja konsumsi seperti buah ya, buah alpukat kah, ataupun buah melon, ataupun buah pepaya yang ringan-ringan berarti itu dokter ya. Susu lau boleh? Boleh ya, susu minum susu boleh ya. Seperti itu. Baik, berarti pertanyaan tadi adalah apakah boleh saya lupa ya. Boleh makan setelah tarawih? Ya, boleh setelah makan tarawih ternyata tidak dianjurkan sebenarnya karena tubuh sudah makan di setelah maghrib, sudah makan lengkap. Ya, makan lengkap itu berarti yang pertama adalah mempunyai sumber karbohidrat, kemudian sumber protein dan sumber lemak. Di mana untuk itu kalau biasa yang saya sebutkan itu namanya 4 bintang ya, 4 bintang. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa dulu itu namanya 4 sehat 5 sempurna, sekarang tidak lagi, sekarang menggunakan gizi seimbang, di mana sekali makan, jadi diupayakan kita sekali makan itu memiliki sumber karbohidratnya seperti nasi, bisa saja diganti dengan kentang, bisa juga dengan mie, boleh. Tapi ketika lagi kita dalam keadaan puasa ini dianjurkan itu mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks, ya seperti itu. Dan di sekali makan juga harus diupayakan ada sumber lauk dan pauknya, proteinnya. Jadi mungkin bisa saja ikan, tapi ikannya bukan dalam bentuk ikan boleh, ikan dibakar boleh, ikan dipindang itu juga boleh, karena saya suka sekali ikan yang dipindang, ikan yang direbus itu saya suka sekali. Dipepes ya boleh sekali, karena nilai gizinya ikan pepes itu tidak akan terlalu hancur seperti itu ya, berbanding dengan digoreng seperti itu. Dan bisa saja juga ada tempe tahunya, dan kalau misalnya menggunakan ayam biasanya itu bukan dengan opor ya, dan opor itu bukan opor kiri opor kanan, maksudnya opor ayam ya, karena bahasa saya kayaknya oper kayaknya ya. Opor itu bisa, kan santannya tinggi sekali ya, dan itu bisa saja menyebabkan kolesterol kita akan naik. Jadi tidak dianjurkan pada saat berpuasa mengkonsumsi santan kental ya. Jadi kalau untuk seperti tadi dokter menjelaskan kolak tadi boleh, tapi itu sesekali. Terus-terusan nanti kayak saya samping gitu ya. Ini 10 nih, ini 1, ini 10 bulat sampingnya. Oke, baik, sekali lagi saya akan menegur atau menyapa Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan, bisa saja atau berbincang sharing selama 1 jam, baik di Facebook Bontang Barat ataupun di YouTube Puskesmas Bontang Barat. Dan silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang siasat makan selama menjalankan ibadah puasa ataupun selama bulan Ramadan di kolom komentar. Saya sudah melihat beberapa pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Facebook dan di YouTube juga. Semoga nanti kita akan tanya, bisa jawab semuanya ya. Dan pertanyaan selanjutnya, nanti kita akan masuk dalam sesi menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian ya. Tadi sudah disampaikan bahwa dokter berbuka sahur itu wajib ya, hukumnya wajib untuk mencukupi kebutuhan kita, dan makan sahurnya juga harus lengkap ya, dan perbanyak sayuran bening, jadi perbanyak cairan karena kita butuh cairan, karena kita tahu bahwa konsumsi kita sehari-hari itu minimal 18 satu hari ya dokter ya. Nah, bagaimana mensiasatinya? Karena kita tahu bahwa untuk pagi itu bisa 2 gelas, kemudian siang bisa 2 gelas, kemudian sore bisa 2 gelas atau malam. Dan 2 gelasnya itu adalah posisi di jam 9 atau di jam sore ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dan sekarang posisinya puasa, dan kebutuhan mineral kita atau kebutuhan air kita sangat terbatas. Dan karena paling parah itu, setahu saya, menunda lapar itu lebih enak, tapi kalau menunda haus itu sakit sih ya, tapi tidak sesakit yang lebih sakit seperti itu ya. Ya, jadi haus itu lebih sangat. Jadi ketika bisa dianjurkan ketika sahur, kalau bisa sayurannya itu seperti sup atau sop boleh, seperti itu, bening boleh ya, seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya dokter, mungkin ini menjadikan polemik ataupun menjadikan sebenarnya masalah, sebenarnya bukan masalah, karena apa? Setelah berpuasa
kenapa berat badannya malah naik. Padahal kita itu kan sebenarnya mengurangi asupan kebutuhan. Memang Bapak Ibu ketika menjalankan diet penurunan berat badan, tetap dianjurkan 3 kali makan. Tapi pembatasan jenis-jenis bahan makanan ataupun jumlahnya seperti itu. Namun ketika puasa jelas kita sudah mengurangi pembatasan makanan tersebut. Nah, kenapa sih dokter setelah selesai menjalankan ibadah puasa kok berat badan itu meningkat? Itu pegas ataupun digitalnya dalam timbangan itu kayaknya sensitifnya tinggi sekali langsung naik gitu ya, langsung ke kanan gitu ya, sensitifnya tinggi sekali gitu ya. Jadi kenapa sih dokter setelah puasa kok malah naik berat badannya itu kenapa? Ya, jadi balik lagi ke periode balas dendam tadi pada saat Balas berbuka. Jadi makan makanan yang manis berlebihan, terutama yang karbohidrat sederhana, dihajar waktu makan banyak, menyebabkan kenaikan gula darah yang melonjak tinggi di dalam tubuh kita. Jadi anggapannya tuh gimana? Misalnya kita nih punya spons cuci piring tuh ya Pak ya. Nah, spons cuci piring, terus habis itu kita anggap gula yang sederhana ini kayak air satu ember. Terus kita tumpahkan tuh langsung ke sponsnya. Otomatis airnya nggak terserap maksimal tanpa di sponsnya, tapi melebar kemana-mana kan. Nah, itu adalah seperti perumpamaan dari tubuh kita. Jadi kalau kita langsung makan gula sederhana, dia penyerapannya itu tidak maksimal diserap di tubuh kita, malah sedikit yang dijadikan energi. Tapi malah melebar kemana-mana itu maksudnya malah langsung disimpan jadi kadar lemak. Jadi yang kita anggapannya kita bisa makan gula banyak, anggapannya akan banyak energi, tapi karena kita makannya berlebihan dan karbohidrat sederhana yang kita makan itu malah mengganggu penyerapan dan juga malah disimpan menjadi cadangan lemak. Tahu kan ya? Iya. Jadi mungkin juga pemirsa di rumah mungkin masih bingung apa yang membedakan karbohidrat sederhana itu apa ya. Tadi kan bahas karbohidrat sederhana, karbohidrat kompleks. Jadi karbohidrat sederhana itu dia lebih cepat terurai dan juga menyebabkan kenaikan gula darah yang lebih cepat dibandingkan karbohidrat. Lebih cepat terserap. Contohnya apa? Untuk karbohidrat sederhana itu nasi putih, gula putih, lalu sirup, roti putih, itu karbohidrat sederhana gitu. Lalu untuk karbohidrat kompleks, contohnya gandum, oat, atau nasi merah, seperti itu. Jadi sebenarnya boleh makan nasi putih, kadang kan nasi putih ini karbohidrat sederhana nih nggak bisa dimakan. Mending karbohidrat kompleks aja tadi yang makan nasi merah. Sebenarnya nggak ada larangan makan nasi putih, tapi diimbangi dengan serat. Itu caranya tipsnya. Iya. Jadi di satu piring itu ada nasi putih, ada lauk pauk, terus jangan lupa makan buah. Jadi sebenarnya kandungan seratnya sama nasi merah kalau kayak gitu. Serat itu fungsinya apa sih? Jadi serat itu fungsinya adalah supaya makanan itu lama terurainya. Jadi untuk kita yang berpuasa, dia bisa mencegah rasa lapar yang sangat pada saat siang hari. Jadi bisa mengurangi rasa lapar juga. Bayangkan kalau kita ini makan karbohidrat sederhana, itu kan lonjakannya naik nih. Dan dia tidak ada serat. Jadi sudah lonjakannya cepat, terurainya juga cepat. Otomatis sejam setelah makan kita langsung ngerasa kok lapar ya, padahal tadi udah makan nasi 2 piring. Itu kayak saya tuh. Udah makan Indomie 2 bungkus. Oh, itu nggak saya. Nah itu dia, karena tadi pola makannya yang salah atau dari segi kualitas sama kuantitasnya nggak baik. Terus biasanya yang sering kita lupa ini kurang olahraga. Jadi karena puasa kita udah merasa makan sedikit nih, gitu kan? Jadinya kayak nggak perlu olahraga, mana lemes juga sore-sore dan gitu ya, takut pingsan segala macam. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang olahraga ya. Jadi untuk kenaikan berat badan, penurunan berat badan itu sebenarnya banyak faktor, dari makanan, dari olahraga juga. Oke, jadi pada prinsipnya kenaikan berat badan setelah menjalankan ibadah puasa itu adalah penyebabnya konsumsi makanan-makanan yang sederhana. Maksudnya sederhana itu yang cepat diserap. Contoh seperti tadi dijelaskan bahwa ketika balas dendam ataupun merapel katanya, ketika setelah berbuka itu dihajar. Pokoknya yang di depan mata itu
dihajar semua. Kalap mata. Nah, kalap mata itu yang kadang-kadang kita harus kontrol diri. Apa beli takjil pengen beli semua. Kalau kayak saya ini ya begini nih, kalap mata, jadinya badan saya tidak sesuai dengan berat badan berat badan saya ini tidak sesuai ya. Secara hitungan indeks massa tubuh, saya obesitas tingkat ringan. Oh enggak ya. Ya jadi kalap mata itu, jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa ya, mata ini benar-benar ya, mata turun ke hati, turun ke tangan untuk mengambil makanan tersebut ya kan, bukan tangan untuk menggunakan mata, tapi mata yang melihat. Dan itu bisa menyebabkan kelebihan berat badan, kenaikan berat badan. Sama untuk mengkonsumsi, kadang-kadang kan berbuka tuh lengkap tuh, opor ayam, santan-santan kental, itu yang bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Dan tadi bagus sekali dokter akan menyinggung tentang olahraga. Apa sih sebenarnya olahraganya dokter? Apakah harus lari-lari dari rumah ke rumah? Bukan dari kenyataan. Kalau lari dari kenyataan kita harus hadapi ya. Ada keseimbangan ya, kata Dewa 19. Ya. Bagaimana untuk olahraga selama menjalankan ibadah puasa? Karena berkaitan dengan pertanyaan tadi, kita kan olahraga harus minimal 30 menit satu hari dan minimal dilakukan 3 kali dalam seminggu. Nah, apa yang trik ataupun bagaimana sih sebenarnya menjalankan ibadah puasa dengan olahraga seperti itu? Ya. Jadi sebenarnya yang disarankan itu untuk olahraga saat puasa waktunya itu ada 3. Kita sekarang mau yang mana, dan ini sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama itu sebelum sahur. Tapi biasanya ini yang ngantuk duluan, ya ngantuk duluan. Kenapa bisa sebelum sahur? Karena kita bisa ganti energi kita yang terkurang dengan sahur, jadi tidak mengganggu energi kita pada saat berpuasa nanti. Jadi sebelum sahur itu yang pertama. Terus yang kedua, ini biasanya yang paling enak dilakukan sebenarnya, yaitu sebelum berbuka. Sebelum berbuka puasa. Jadi sekaligus ngabuburit. Ya, jadi dibanding kita tuh tidur dari jam 1 siang sampai berbuka itu malah bikin lemes ya. Jadi kalau kita ngabuburit olahraga ringan itu sebenarnya bagus dilakukan, yaitu sebelum berbuka puasa. Lalu untuk pilihan ketiga itu dilakukan setelah tarawih. Tarawih bisa, tapi biasanya orang ngantuk ya, udah ngantuk pengen tidur aja. Kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih itu sebelum berbuka puasa. Nah, jadi untuk jenis olahraganya seperti apa? Disarankan sebelum berbuka puasa itu olahraganya kardio atau yang ringan. Jadi jogging ringan, sepedahan ringan, keliling komplek aja, berapa putaran, kayak gitu boleh. Lalu waktunya juga nggak lebih dari 60 menit. Ya. Nggak lebih daripada 60 menit ya? Jadi kalau kita olahraga yang berlebihan itu nggak bagus juga Pak. Jadi nanti malah menjadi penurunan massa otot, lalu juga peningkatan stres fisik. Jadi sekaligus stres mental ada stres fisik juga Pak. Stres fisik ya? Jadi nggak baik kalau olahraga terlalu banyak. Lalu biasanya nanti jeda 1 jam gitu kan, siap-siap berbuka, baru akhirnya kita bisa berbuka puasa. Jadi sekaligus ngabuburit, sekaligus olahraga. Nah, tapi ada juga orang yang suka olahraga latihan otot gitu Pak ya. Atau angkat beban kayak gitu, atau pengencangan otot. Nah itu baiknya dilakukannya setelah tarawih. Nah, karena kita kan juga udah makan protein pas buka ya, karena kita kalau latihan otot itu protein kan. Jadi biasanya latihannya yoga kan bisa ngencangin otot juga kan Pak ya. Lalu juga angkat beban, sambil nonton TV angkat beban untuk melatih otot tangan kayak gitu, bisa dilakukan setelah tarawih gitu untuk latihan otot tadi. Tapi untuk sebelum berbuka sebaiknya olahraganya gitu. Oke, dan diupayakan selama olahraga, sebagai saran, tidak kena matahari. Karena selama berpuasa ya, karena akan memicu rasa haus. Iya, kekurangan cairan. Jadi kalau bisa memang ya, kalau misalnya mau komplek bersepedaan boleh, tapi lihat cuacanya, lihat perkiraan cuacanya. Kalau dia mendung itu boleh, tapi kalau langsung kena matahari, kalau bisa diupayakan tidak ya, karena akan memicu rasa haus yang berlebihan. Tapi kalau misalnya mau di rumah, boleh stretching ringan, boleh kemudian aerobik ringan, boleh ya seperti itu. Senam kaki untuk penderita diabetes, boleh ya, senam kaki ataupun senam jantung, senam tangan untuk penderita jantung juga boleh.
yang penting melakukan aktivitas fisik, ya, melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit satu hari dan tidak lebih, tadi juga dokter juga tidak lebih dari 1 jam. Karena biasanya kadang-kadang kalau kita mau olahraga saking asiknya lupa. Apalagi pengen nurunin berat badan tuh Ya. biasanya berlebihan olahraganya ya. Tapi kita kan sekarang lagi menjalankan ibadah puasa, jadi Iya. dokter harus rem. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin itu yang sebagai prakata ataupun narasi kita pertama, bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa untuk penderita diabetes ataupun hipertensi boleh saja untuk melakukan puasa, bahkan ibu hamil dan anak-anak boleh. Jadi untuk diabetes hipertensi mah silakan berkonsultasi dulu dengan dokternya ataupun di tenaga gizinya atau ahli gizinya untuk menentukan makanan-makanan apa saja yang bisa diberikan. Kemudian untuk yang ibu hamil, jika masih trimester 1 atau masih kehamilan baru sekitar 1 sampai 2 bulan yang biasanya ada rasa mual berlebihan, akan mengganggu jalannya beribadah puasa, boleh saja tidak berpuasa. Namun ketika misalnya sudah merasa badannya sehat, fit, boleh menjalankan ibadah puasanya. Begitu juga dengan ibu hamil yang posisi di usianya 3 sampai 7 bulan, silakan. Namun kalau untuk 7 bulan sampai 9 bulan dikondisikan, lihat kondisi tubuh ibunya karena sudah mulai persiapan pasca lahiran. Tetap kembali untuk berkonsultasi dengan dokter ataupun bidan terdekat Anda. Dan untuk anak boleh saja diberikan pengenalan awal untuk anak usia di bawah 10 tahun, karena di atas 10 tahun sudah mulai bisa melakukan ibadah puasanya secara penuh, ya. Namun tetap Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, jika ada hal-hal yang ingin diketahui, silakan berkaitan dengan puasa secara keagamaan, silakan berkonsultasi lebih lanjut dengan tokoh agamanya. Seperti itu, kami hanya berbicara secara kemedisan kami, ya. Dan saya kembali menyapa buat Bapak Ibu yang menyaksikan live streaming ini, dan cuaca di sekitar Bontang sekarang lagi hujan, dan saya menyapa teman-teman saya yang ada di Kecamatan Bontang Barat yang sedang melakukan vaksinasi COVID-19. Dan pertanyaannya adalah, lagi dingin-dingin begini pasti suka tidur, iya kan? Nah, supaya saya tidak mau melakukan kegiatan, saya pengen tidur. Seperti itu. Gimana itu dokter? Bolehkah tidur? Kan kita ini pulang terawih sekitar jam 9 dan ada rasio penurunan tidur. Bagaimana itu? Ya, pasti boleh dong untuk tidur ya. Boleh tidur ya, tapi tidak boleh berlebihan ya. Nanti malam metabolismenya dipaksa untuk memecah dan tiba-tiba bangun dan akhirnya lapar seperti itu ya. Oke, dan sekali lagi untuk Kota Bontang ataupun teman-teman yang menyaksikan di luar Kota Bontang, semoga kalian selalu sehat walafiat. Yang sakit cepat pulih sehingga dapat menjalankan aktivitasnya. Yang sehat tambah sehat, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke dalam tahap selanjutnya, yaitu akan membaca komentar atau pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ataupun rekan-rekan yang menyaksikan video live streaming ini dari YouTube dan Facebook. Namun saya sampaikan bahwa untuk kaidah untuk makan sebenarnya, untuk makan menjalankan ibadah puasa, untuk sahur yang kembali tetap menggunakan sistem gizi seimbang. Upayakan Bapak Ibu tetap mengkonsumsi makanannya tepat dalam arti kata ada sumber karbohidratnya, bisa nasi, kemudian bisa kentang, bisa tadi gandum. Tapi kalau untuk mencukupi kebutuhan, karena Indonesia ini kalau nggak makan nasi itu nggak makan, seperti itu ya. Jadi boleh, dan kemudian ada lauk pauknya, tetap harus mengkonsumsi lauk pauknya menu lengkap. Dan kemudian ketika sahur itu diupayakan yang bening, sayur yang bening-bening, karena untuk mencukupi juga membantu selama kita menjalankan ibadah puasa untuk tetap tidak dehidrasi, seperti itu. Dan buah tadi diperbolehkan, dan nanti setelah menjelang subuh boleh mengkonsumsi buah ataupun kembali minum air mineral ataupun air putih untuk menjaga kestabilan tubuh, ya, seperti itu. Dan untuk yang berbuka, boleh berbuka yang manis dengan orang yang manis, seperti itu boleh juga, ya, boleh. Karena untuk berbuka dengan orang yang manis, yaitu maksudnya adalah keluarga ataupun sanak saudara. Jika misalnya yang jauh, bisa pakai video call, karena sekarang ini ya banyak, dan maksudnya untuk memicu
semangat kita. Kemudian bisa saja kita mengkonsumsi untuk berbuka yang manis, namun tidak terlalu banyak, tidak terlalu manis. Seperti kolak boleh, tapi yang kolak menggunakan santan yang encer. Kemudian boleh saja untuk mengkonsumsi kurma, boleh, dan minum air putih. Minimal minum air putih dulu, karena biasanya konsumsi kopi, konsumsi teh, biasanya tuh sering sekali ya teh manis ketika misalnya kita berbuka itu biasanya digunakan, dan tehnya 1 gelas nggak cukup biasanya karena dahaga seperti itu dok ya. Jadi itu boleh saja, namun setelah itu Bapak Ibu boleh mengkonsumsi setelah maghrib, sholat maghrib boleh makan utama, tetap makan lengkap seperti tadi saya katakan, bahwa mungkin ini ada satu contoh yang saya sampaikan. Setelah maghrib itu bisa nasi putih atau kentang, ya kan? Kemudian sop wortel ditambah brokoli dan ayam suwir-suwir dada ataupun ayam potong-potong dada. Kemudian tempe goreng, karena kita untuk pauknya itu tempe atau tahu, jadi boleh memilih satu saja, yaitu tempe goreng. Kemudian boleh ditambahkan dengan sambal dan air putih, bahkan buah, seperti itu. Itu salah satu contoh untuk menu berbuka ataupun makan lengkap setelah berbuka tadi. Dan untuk setelah maghrib, silakan Bapak Ibu menjalankan sholat tarawihnya. Kemudian setelah itu baru boleh tadi seperti dianjurkan dokter juga, dan kami juga menganjurkan bahwa boleh saja untuk mengkonsumsi buah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi juga, gitu ya. Buah potong ataupun jus juga boleh sebenarnya, nggak masalah ya, seperti itu. Yang penting jangan makan lengkap lagi nanti seperti dokter katakan tadi, malah tubuh akan memprosesnya capek, ya kan, tidur, terlambat bangun, terburu-buru. Jadi upayakan ketika sahur tidak terburu-buru. Kalau terburu-buru itu yang bisa menyebabkan makannya tidak diserap dengan baik, seperti itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan dokter. Dan kita akan melihat komentar ataupun pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan live streaming dari Facebook dan YouTube kami. Yang pertama dari Ibu Sarce Mangopo ya, bagaimana tips menjalani ibadah puasa untuk orang yang punya sakit mah? Yang jawab siapa nih dokter? Saya atau dokter? Tadi sudah dibahas. Sudah dibahas tadi ya. Jadi sudah dibahas. Boleh saja, tapi tetap berkonsultasi dengan dokter, karena nanti ada juga tahapan untuk minum obatnya. Saya lupa tadi menjelaskan bahwa boleh ada pergeseran minum obatnya. Jadi boleh saja. Tipsnya adalah tetap makan utama lengkap. Kemudian jangan terlalu banyak yang makan yang berlemak, karena posisinya untuk penyakit mah salah satu kuncinya adalah tetap makan. Namun karena kita menjalankan ibadah puasa, kita harus memotong salah satu makan siang untuk menjalankan ibadah puasanya, sehingga kita harus mencukupinya di sahur ataupun di berbuka, seperti itu ya. Baik, terima kasih Ibu Sarce Mangopo sudah bertanya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Ibu Putri Trihandayani. Halo, apa kabar? Ini anak saya untuk 5 tahun. Umur 5 tahun. Maaf, mata saya agak-agak kabur ya. Dan lagi diajari untuk ikut berpuasa. Makanan sehat apa yang harus saya siapkan agar anak saya tidak lemas dan pasti terpenuhi gizinya? Terima kasih. Oke. Ini yang jawab saya. Silahkan. Ya, tadi 5 tahun ya, agar tidak lemas. Ya, pada prinsipnya tetap menggunakan makanan lengkap. Jadi upayakan anaknya untuk bangun tidak dibangunkan dengan rasa kasih sayang, sehingga tidak terburu-buru. Jadi biasanya kan kita membangunkan anak-anak yang kita mulai mengenalkan, bangun, sahur. Ternyata sudah dalam posisi sedikit, sudah mau waktunya imsak ya. Dan itu salah satu yang salah sebenarnya. Jadi kalau bisa membangunkan mereka dengan kondisi masih renggang waktunya, jadi sehingga mereka tetap makan utama. Dan untuk makannya seperti saya katakan tadi, bahwa makan lengkap dengan gizi seimbang tadi, upayakan perbanyak sayur-sayuran bening. Seperti itu. Sayuran bening boleh, dan jangan lupa di sini adalah
dituntut kreativitas seorang ibu, ataupun boleh saja ayahnya masak, tidak ada kemungkinan ya. Ataupun bapaknya boleh masak, boleh, nggak masalah. Karena chef-chef besar juga kebanyakan juga laki-laki yang masak seperti itu kan. Jadi nggak masalah. Untuk mempersiapkan makan sahur itu kerjasama seperti itu, sehingga ketika kita menyampaikan kepada anak kita, makannya komplit seperti itu ya, komplit maksudnya, komplit ya. Baik, itu ibu ya. Jadi untuk perbanyak makannya dengan sayur-sayurannya, kemudian perbanyak kandungan proteinnya boleh, karena juga untuk usia 5 tahun masih harus memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangannya seperti itu ya. Selanjutnya, namun jika memang masih belum jelas, monggo silakan langsung di komentar ya. Nanti di sini juga bisa dijelaskan sama dokternya. Baik, kembali di sini ada Ibu Sarce Mangopo. Dokter, untuk ibu hamil trimester pertama dan ingin berpuasa, bagaimana mengatur pola makan agar nutrisi ibu hamil tetap terpenuhi? Silakan dokter. Ya, oke. Jadi untuk ibu hamil trimester pertama, kita lihat lagi ya kondisi ibu hamilnya. Jadi pertama kita lihat apakah ada mual atau muntah atau rasa lemas kayak gitu yang dirasakan sama ibu hamilnya. Nah kalau misalnya kita kondisi ibu hamil sedang mual, sedang muntah, lalu dipaksa untuk berpuasa, itu tentunya kebutuhan cairannya tidak terpenuhi, kebutuhan gula, lemak dan protein botolnya juga tidak terpenuhi. Jadi kita lihat kondisi dulu yang pertama. Kalau mual muntah, tidak disarankan untuk berpuasa terlebih dahulu, kecuali sudah kondisinya membaik, lalu mualnya sudah berkurang, muntahnya juga sudah tidak ada lagi, boleh berpuasa. Nah, untuk misalnya ibu hamil nih, tidak ada kondisi seperti itu, jadi fit aja nih badannya, terus mau berpuasa, itu kembali lagi ke kebutuhan gizi seimbang pada saat sahur dan berbuka. Jadi tetap kebutuhan karbohidrat, protein, dan lemaknya terpenuhi. Jadi karbohidrat dari mana? Dari nasi, dari kentang, dan juga jagung. Nah untuk protein kan bagus nih untuk perkembangan bayi juga. Jangan lupa protein ada yang hewani, ada yang nabati. Dan protein ini baik juga untuk sistem imun ya. Jadi kalau yang hewani tadi dari ayam, dari daging. Sedangkan kalau yang nabati dari kacang-kacangan, tahu, tempe. Jadi disarankan walaupun sudah ada protein hewani, tambahkan juga dengan protein nabati. Tadi kacang-kacangan juga termasuk. Dan juga kalau lemak, itu di beberapa makanan juga sudah ada lemaknya ya, kayak di ayam juga ada kandungan lemaknya. Lalu juga alpukat, buah alpukat itu kan termasuk lemak yang baik juga ya. Ya, benar. Jadi itu bisa, lalu juga di margarin biasanya kalau mau bikin yang kentang pakai margarin kan ada ya. Boleh. Itu bisa asal terpenuhi tadi protein, karbohidrat dan lemaknya tadi, dan jangan lupa mikronutrien, vitamin dan mineral. Dari mana? Dari buah-buahan. Jadi kalau sudah seimbang nih dari sahur, menunya sama berbukanya, dan juga lihat lagi kondisi pada saat berpuasa, ternyata ibunya juga sudah seimbang dan fit juga, dan tidak lemas. Jadi bisa diteruskan untuk berpuasa pada saat pada ibu dengan kondisi seperti itu. Oke, baik. Dan saya tambahkan bahwa untuk trimester 1 yang penting makan. Karena ibu-ibu yang ibu-ibu hamil tuh rasa mual dan nggak mau makan. Nggak mau makan, malas makan. Pada prinsipnya ada namanya 1000 hari pertama kehidupan, dan di titik ketika ibu hamil trimester 1 rasa mual muntah, makan sedikit mual muntah, dan makanya tadi dianjurkan bahwa kalau memang tidak sanggup, maksudnya dalam arti kata dalam kondisi lemas, diupayakan tidak menjalankan. Namun kalau sanggup, silahkan kembali ke kondisi fisik tiap orang ya. Karena posisinya untuk trimester 1 itu yang penting ibu makan dulu. Apa yang ibu makan aja dulu. Tapi jangan makan batu ya. Ya seperti itu. Jadi ibu Sarce bahwa kalau misalnya dia trimester 1 ya pada prinsipnya mual muntahnya berlebihan atau biasa kami sebut hiperemesis ya kan. Mual muntah yang berlebihan, dan itu akan kalau dibiarkan akan menyebabkan kekurangan asupan energi ibu hamil tersebut. Karena ibu hamil ini sangat, tadi sudah dijelaskan bahwa ibu hamil membutuhkan asupan protein yang tinggi.
Karena kalau salah konsumsi makannya tidak benar, bisa menyebabkan anaknya berat badan akhirnya rendah ataupun bisa saja menyebabkan anemia seperti itu. Tapi sekali lagi, esensi dari berpuasa adalah menjalankan ibadah dan menahan hawa nafsu. Hawa nafsu banyak, bisa pikiran, hati, dan makan dan minum. Tapi esensi yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Bu Sarja atas pertanyaan yang begitu luar biasa dan bagus. Dan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Damaris Sitandi. Ibu Damaris ya, sebaiknya apa yang baik dikonsumsi saat berbuka puasa? Tadi sudah dijelaskan bahwa untuk berbuka puasa boleh saja yang manis karena untuk menggantikan cadangan energi kita yang terpakai selama kita berproses menjalankan ibadah puasa itu ataupun 14 jam dokter ya, 14 jam selama menjalankan ibadah saat berpuasa. Dan kenapa harus yang manis? Tadi sudah dijelaskan bahwa yang manis dan sederhana supaya lebih cepat diserap. Makanya ketika berbuka minimal minumlah air putih segelas, ya kan, air mineral maksudnya ya, air putih nanti susu nanti, air mineral 1 gelas. Setelah itu boleh mengkonsumsi kurma atau 1 atau 2 atau buah, boleh. Yang penting mengisi dulu. Setelah itu mengisi dulu. Boleh saja pertanyaannya, boleh nggak makan gorengan? Silakan makan gorengan, tapi cukup 1 atau 2. Karena kebiasaan itu menentukan cara hidup kita, ya kan? Es teh, kolak, gorengan, ya. Disarankan sehari itu 1. Ya, seharian 1. Jadi boleh, tapi dibatasi, ya. Bukan berarti tidak boleh sama sekali ya. Boleh saja sesekali. Seperti dokter juga menjelaskan tadi, kolak itu boleh, tapi santannya diencerkan, kemudian tidak sering mungkin. Ya. Juga mangkok kecil. Porsinya mangkuk kecil, kalau saya tidak cukup ya porsinya masuk kecil. Tapi karena kita harus supaya sehat, ya kita harus lakukan seperti itu ya Ibu Damaris ya. Jadi ketika saat berbuka, boleh saja menggunakan minum air putih dulu atau air mineral 1 gelas, kemudian boleh mengkonsumsi buah ataupun boleh saja mengkonsumsi kolak, tapi yang encer santannya, karena saya tahu bahwa kolak-kolak itu kalau nggak encer nggak enak. Itu pada prinsipnya, karena makanan itu ada 2 dokter ya, dan teman-teman Bapak Ibu yang menyaksikan ada 2. Yang pertama adalah kenikmatan, yang salah. Yang pertama kesehatan. Salah terbalik saya. Yang pertama itu kesehatan, yang kedua adalah kenikmatan. Itu kalau makan yang salah akan mempengaruhi kesehatan kita. Kalau mau makan yang nikmat, makanan yang nikmat, ya nanti akan salah. Seperti itu ya. Karena lidah tidak bisa berbohong. Seperti itu. Nggak, namanya asin ya asin, ya. Jadi itu Ibu cara berbuka yang benar. Jadi makan minum air putih. Kembali saya ulang, setelah itu nanti setelah sholat maghrib baru konsumsi makanan yang lengkap, seperti itu ya. Baik, ini pertanyaannya kepada dari Mbak Ibu Eva, Ibu Dokter dan Mas Iman. Oh, berarti mengenal saya ya sudah ya. Saya juga nanya, saya harus kasih nada ini supaya lebih itu ya. Saya kan lagi hamil 4 bulan. Alhamdulillah saya sudah 2 hari ini menjalani puasa. Mantap Ibu. Dan lancar. Mantap. Tanpa keluhan. Luar biasa. Kalau boleh tanya, makanan apa saja yang bagus dikonsumsi ibu hamil sewaktu sahur dan berbuka puasa? Pertanyaannya ke saya banyak. Tentang ibu hamil ya. Tentang ibu hamil ya. Nanti mungkin ditambahkan sama dokter ya. Saya akan jawabnya dulu. Karena ada 2 ya, Ibu Dokter dan Mas Wilman. Dokternya, nanti baru saya ya. Jadi kalau untuk ibu hamil, karena ibu hamil itu harus mencukupi kebutuhan 2 orang, si ibu dan si anak. Jadi memang ada membutuhkan asupan nutrisi yang lebih. Kalau biasanya itu membutuhkan 300 kilokalori sampai 500 kilokalori. Dan itu bisa dihitung sama petugas gizi. Jadi nanti Ibu Eva kalau memang mau konsultasi sama petugas gizinya, silakan. Ini yang namanya 300 kilokalori ini apa? Tapi saya akan menjelaskan di sini bahwa untuk ibu hamil, perbanyaklah
boleh saja untuk mengkonsumsi makanannya seperti saya katakan tadi dengan gizi seimbang dan perbanyak ketika apa namanya untuk proteinnya bisa double ya, bisa double atau ganda. Karena takutnya saya cadel ini masalah bahasa Inggris, misalnya takut salah. Boleh ganda, boleh double. Bisa saja nanti ikan plus telur atau ikannya lebih banyak. Karena sekali lagi ibu hamil membutuhkan asupan protein. Ya karena protein itu sangat penting. Bukan berarti sayur juga tidak penting karena percuma ibu makan lauk dan pauk tapi sayurnya tidak ada. Ya seperti itu ya. Jadi untuk ibu hamilnya diupayakan perbanyak makan sayuran yang warna hijau ya. Jadi bening tapi sayurannya yang hijau. Bisa saja seperti sawi dicampur dengan wortel dipotong-potong kecil. Jadi kelihatan tuh teksturnya dan cara pemasakannya jangan lupa cara pemasakan sayuran dan ikan itu berbeda. Kemudian karena supaya kita melihat masakan itu enak itu kan dari teksturnya, dari melihat sedikit aja udah ada perpaduan antara merah dan hijau itu sangat bagus. Jadi apalagi ibu hamil tuh mintanya sensitif sekali ya. Jadi seperti itu caranya. Yang penting ibu makan, jangan terburu-buru. Jadi pastikan ibu makan sahur dengan waktu yang pas seperti itu. Perbanyak makan sayur-sayuran hijaunya, boleh digandakan ataupun didobel untuk sumber protein hewaninya untuk memenuhi kebutuhan kalsium ataupun memenuhi nutrisi daripada anaknya karena anak butuh tumbuhan dan perkembangan. Apa yang dimakan ibu hamil akan dimakan juga diserap sama si anak. Seperti itu. Mungkin dokter bisa tambahkan? Ya, jadi ingin menambahkan juga kalau sayur tadi memang bagus untuk sayur yang bervariasi. Jadi dibandingkannya satu jenis sayur memang lebih bagus untuk ditambahkan dengan sayur kayak seperti sayuran hijau, ada wortelnya, ada buncisnya, macam-macam kandungan, ada tomatnya, kayak gitu tuh sangat baik untuk sayur yang bervariasi tadi. Karena kandungannya juga pasti lebih baik dibandingkan hanya makan sayuran hijau aja itu untuk ibu hamil. Dan juga tambahan juga jangan lupa kebutuhan cairannya. Jadi kalau untuk orang normal biasanya 2 sampai 2 liter per hari, untuk ibu hamil ada tambahan 300 sampai 500 ml per hari. Oke, jadi seperti itu Ibu Eva ya. Dan perlu saya sampaikan kalau seandainya Ibu kan posisi dalam keadaan mendapatkan PMT atau biskuit Ibu hamil dari puskesmas ataupun Ibu Bapak yang ibu-ibu yang sedang hamil yang menyaksikan live streaming ini, kalau misalnya mengkonsumsi biskuitnya boleh saja di sahur 1 karena bungkusnya kan isinya 3, jadi boleh saja 1 di saat sahur dan 2 setelah dikonsumsi setelah raweh seperti itu ya untuk biskuitnya, untuk cara biskuitnya seperti itu ya. Baik, mungkin seperti itu Ibu Eva ya. Semoga menjawab pertanyaannya dan semoga terus lancar puasanya walaupun dalam keadaan hamil. Semoga juga tidak ada masalah dan ibu tetap sehat seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Asta. Ibu Asta, dokter, sebaiknya menu sahur untuk yang ada riwayat penyakit mah? Sebaiknya menu sahur untuk yang ada riwayat penyakit mah, menu sahur. Ya, silakan dokter. Ya, jadi pertama untuk orang dengan penyakit mah kita lihat lagi kondisinya apakah ini bisa dilakukan puasa atau tidak. Kembali lagi harus konsultasi ke dokter terlebih dahulu karena ada beberapa yang punya sakit lambung berat itu tidak disarankan untuk puasa. Namun kalau kata dokter boleh untuk dilakukan puasa, yang pertama harus terpenuhi ya kebutuhan nutrisinya dengan gizi seimbang saat sahur maupun berbuka. Lalu untuk jenis makanannya kurangi makanan yang gorengan atau yang minyaknya yang berlebih karena itu bisa memicu sensitivitas dari asam lambung, jadi terjadi peningkatan. Lalu juga makanan dengan bau-bau menyengat seperti durian itu sebenarnya dihindari. Lalu jangan lupa bisa nih kalau misalnya di setelah berbuka lalu sholat maghrib lalu juga ada sholat tarawih juga itu kita bisa kan nyemil-nyemil juga seperti biskuit atau yang lain karena pada saat
mah itu sebenarnya harus ada snack atau selingan ya Pak Iya, ya, benar. karena memang harus makan terus. Jadi memang yang penting kalau kebutuhan terpenuhi dan juga tidak ada keluhan juga bisa sih diterusin, diperhatikan lagi sama menunya dan juga porsinya tadi. Oke, baik. Saya sedikit menambahkan untuk penyakit mah, yang perlu diperhatikan adalah pemilihan menunya. Pemilihan menunya, karena untuk penyakit mah tidak dianjurkan mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung unsur gas. Ada ya makanan yang unsur gas ya, maksudnya untuk menaikkan asam lambung maksudnya. Jadi seperti mungkin saya sampaikan seperti uh, makan durian, ya itu pasti banyak gas sekali ya. Kemudian bisa singkong, singkong itu juga tinggi gas, namun tidak memperparah ya. Namun itu akan bisa menyebabkan asam lambung kita naik. Kemudian tadi goreng-gorengan juga salah satunya juga bisa menyebabkan asam lambung kita naik. Kemudian makanan yang pedas seperti itu bisa juga menaikkan asam lambung kita. Dan pada prinsipnya untuk penyakit mah diupayakan sahur tetap, dan tadi ritmenya adalah seperti kami sampaikan tadi, saya ataupun dokter mengulang terus bahwa ketika sahur makan yang tepat, makan yang lengkap, tepat dan lengkap seperti itu, karena penyakit mah ini sangat riskan ya, bisa nyeri ulu hatinya luar biasa sekali ya kan. Jadi terus dokter, untuk minum obatnya bagaimana tuh? Karena kan penyakit mah pasti minum obat kan. Apakah kan biasanya tuh 3 kali sehari. Tadi memang kita sudah bahas ya untuk masalah pengaturan minum obat. Mungkin coba diingatkan kembali minum obatnya untuk mah. Jadi juga ada beberapa obat yang diminumnya 2 kali sehari makan. Nah kalau 2 kali sehari pasti kita bisa ya ngaturnya ya sebelum sahur sama setelah sahur. Jadi kembalikan lagi ke pilihan obatnya, karena juga ada beberapa obat ya memang diminum 2 kali sehari. Oke, jadi boleh segera konsultasikan ke dokter untuk terapi obatnya. Namun untuk makannya, kembali ketika makan sahur harus lengkap, ada sumber karbohidrat, protein, lemaknya, murah tapi bergizi. Mahal belum tentu bergizi, karena dia pasti akan esensinya. Memang mahal bisa saja bergizi, dalam arti kata karena kita tidak membahas masalah mahalnya, tapi bagaimana mencukupi kebutuhan nutrisi dalam tubuh. Ya, seperti itu mah. Kayak apa ya? Saya kasih contoh. Karena menyiapkan sahur nggak mungkin kita pesan ke hotel duluan, ataupun ke chef. Tapi kebutuhan nutrisi keluarga itu yang paling maksimal, paling utama. Seperti itu ya. Tidak bisa mencukupi misalnya daging, bisa saja menggunakan telur. Seperti itu. Hati boleh. Kemudian ikan di Kota Bondang sangat melimpah luas. Ya, seperti itu. Silakan datang ke Tanjung Limau ya kalau nggak salah ya. Dan di situ bisa dipersiapkan seperti itu ya. Jadi esensinya adalah mencukupi kebutuhan dari situ. Mungkin itu Ibu Asta ya, semoga terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, dokter cantik, ini dari Lia Aulia. Ini sepertinya saya tahu ini dari luar Kota Bondang ya. Halo, apa kabar Lia? Ya, semoga selalu sehat beserta suami. Baik, dokter cantik dan Pak Wilman. Mau tanya? Oke, boleh tanya apa? Dokter, banyak yang mengganggu puasa saat hamil. Puasa saat hamil bisa membahayakan ibu dan bayi dalam kandungan. Apakah benar? Manfaat yang bisa didapat saat puasa bagi ibu hamil apa saja? Terima kasih. Silakan dokter. Ya, karena ada dua nih berarti dua jawabnya kita. Dua lagi jawabannya. Iya. Silakan dokter. Apakah membahayakan atau tidak? Nah, yang harus diperhatikan harus ada kenaikan berat badan itu pada ibu hamil. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Jadi untuk mencegah dari kekurangan berat badan lahir rendah pada bayi, juga kekurangan gula pada bayi itu kan tidak baik. Nah, itu yang harus diperhatikan yang pertama supaya tidak membahayakan. Yang pertama harus pantau kenaikan bayi. Kan ada tuh kita rutin pemeriksaan di bidan atau di dokter kandungan setiap beberapa trimester, itu wajib kita lakukan karena itu kita bisa mengetahui kondisi ibu hamilnya dan juga bayinya. Itu kita harus tetap kontrol ya, rutin. Lalu yang pertama tadi perhatikan berat badan, harus ada kenaikan. Lalu yang kedua kondisi tubuh, yaitu tidak ada lemas, tidak ada mual, muntah,
tidak ada dehidrasi berlebihan atau kering pada mulut dan juga di mata, kayak gitu harus diperhatikan juga kondisi saat hamil tadi supaya tidak membahayakan ibu dan bayi tadi. Dan juga yang pastinya makannya juga harus kita lihat ya, untuk nutrisinya harus seimbang, bahkan harus lebih dibandingkan yang biasanya karena memenuhi 2 nyawa ya. Terus habis itu manfaat apa yang bisa didapat saat puasa bagi ibu hamil. Jadi seperti manfaat puasa pada umumnya, yang pastinya sebenarnya puasa itu baik, dia bisa mengontrol memperhati. Ya, bisa mengontrol kadar lemak di dalam tubuh, kadar gula juga lebih stabil daripada puasa. Jadi sama didapatkan untuk orang biasa maupun ibu hamil, sebenarnya kondisi tubuh juga bisa terkontrol, dan juga selain itu nafsu hati juga ya, atau dari seperti mental lebih tenang juga. Kan kalau ibu hamil kan perlu ya bahagia ya. Oke dokter, ya itu tadi Ibu Lia Aulia ya, dan selamat atas kehamilannya ya, sepertinya ya. Kami tunggu usia berapa, dan semoga selalu sehat ya, beserta suami di luar kota Bontang. Dan membahayakan, sebenarnya tidak membahayakan. Jadi ibu yang sedang hamil berpuasa tidak membahayakan. Namun jika bermasalah, ya jangan dilanjutkan seperti itu, jadi bisa berbahaya seperti itu ya. Baik. Sepertinya ini sudah lebih daripada 1 jam ya, Bapak Ibu sekalian. Kayaknya pertanyaannya mulai sedikit mengarah yang keluar biasa. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Lia, Aulia, Ibu Lia. Bagaimana cara agar gula darah terkontrol saat berpuasa? Karena kan kita saat berpuasa pasti pengennya yang manis-manis. Terima kasih yang manis. Ya. Sebenarnya pada saat kita berpuasa, fungsi daripada tubuh kita sudah langsung mengontrol darah kita, seperti itu ya. Jadi sebenarnya tidak perlu yang terlalu manis seperti itu. Jadi sebenarnya esensi kita, makanya Bapak Ibu yang diabetes ataupun ingin kontrol gula disuruh berpuasa. Dalam arti kata mengetahui tubuh bagaimana menyesuaikan gula dalam tubuh kita. Seperti jadi ketika berpuasa manfaatnya adalah mengontrol kinerja insulin, mengontrol kerja insulin, mengontrol gula darah kita. Seperti itu ya dokter ya. Bagaimana dokter? Takutnya saya salah kan? Mau nggak di sini dokternya? Saya menjawab. Silakan dokter. Iya benar. Kalau kita puasa kan itu kita nggak konsumsi apa-apa. Tapi kok kita mesti sih ada yang kerja, ada yang beraktivitas seperti biasa, itu juga memicu dari respon tubuh kita untuk mengubah lemak menjadi gula. Kalau gula juga protein dalam tubuh kita bisa diubah jadi gula karena begitu bagusnya ya proses tubuh kita. Gitu. Jadi dia bisa mengontrol, sekaligus mengontrol gula, dia juga bisa mengontrol lemak juga. Nah itu yang membuat gula darah kita tetap terkontrol pada saat puasa. Oke, jadi manfaatnya sebenarnya selain kita mendekatkan diri dengan Tuhan, gula kita juga terkontrol, gitu ya. Baik, mungkin itu jawabannya Ibu Lia ya. Semoga terjawab. Kita langsung saja, karena kalau lebih 1 jam juga lumayan juga ini. Jadi judulnya jadi 2 jam gitu. 2 jam dong. Jadi nanti tim Promkes kalau ubah kayak bisa saja ini bisa sadu gitu. Ya tidak masalah ya, karena ini untuk memberikan pengetahuannya. Semoga dokternya juga kuat untuk sementara waktu ini ya, karena banyak bicara ini juga mengeluarkan energi ya. Karena berpikir juga mengeluarkan energi. Baik. Ibu Siti Junipa ya? Ya, Ibu Siti Junipa, selamat siang Ibu, apa kabar? Semoga selalu sehat. Baik, seberapa banyak karbohidrat yang harus dikonsumsi penderita diabetes bila berbuka? Seberapa banyak? Sepertinya ini ke teknisi ya, dokter ya. Seberapa banyak kalau saat berbuka? Nah, tadi kan sudah di Ibu, karbohidratnya itu sudah dapat dari makanan yang manis tadi, bisa dari buah, itu juga ada konsumsi gulanya, dan itu juga sumber karbohidrat. Karena saya sampaikan bahwa 100 gram 100 gram melon atau 100 gram buah itu memiliki kandungan karbohidrat itu sekitar 12 gram. Seperti itu. Sedangkan gula
satu sendok gula manis, itu memiliki sekitar 12 gram juga. Ya, 12 gram juga. 12 gram, namun 50 kilokalori. Satu sendok itu 50 kilokalori dengan 12 gram karbohidrat. Nah, untuk saat membuka itu bisa saja ibu, karena berbuka kan tadi menggunakan yang penting manis dan tidak terlalu mohon maaf. Boleh berbuka dengan yang manis tapi secukupnya, seperti minum air putih ataupun makan buah. Dan bisa saja saya lebih senang itu sebenarnya mengkonsumsi kurma karena dia lebih langsung praktis ya. Kemudian boleh saja untuk kolak tapi yang encer, boleh saja gorengan tapi cukup 1-2 saja, karena untuk gorengan tempe sekitar kalau dikonsumsi 4-5, karena kita tidak mungkin 1 atau 2 saja, 4-5 itu sudah mencapai 150 kilokalori sekali makan gorengan. Nah, untuk mencukupi karbohidratnya ketika makan setelah maghrib, seperti kami sampaikan, makan ulang kabnya setelah maghrib, yaitu bisa saja ibu mengkonsumsinya 1-2 centong atau 250 kilokalori. 250 gram untuk sumber nasinya. Atau secara ukuran rumah tangganya 2 centong. 2 centong itu sudah. 2 centong setengah itu sudah cukup untuk mengkonsumsi sumber karbohidratnya. Dan dengan cara tadi membatasi makanan yang manis-manis, sehingga kecukupan daripada sumber karbohidratnya terpenuhi. Seperti itu Bu ya. Jadi boleh saja, karena penderita diabetes tetap bisa mengkonsumsi nasi, tapi kalau bisa juga ada pangan lokal. Pangan lokal itu seperti kentang, kemudian singkong, boleh diganti. Karena untuk sumber bahan penukar daripada nasi itu banyak cara. Talas juga termasuk, keladi juga termasuk mengganti sumber daripada karbohidrat. Seperti itu Ibu Siti Junifa. Lengkap sekali ya pembahasannya ya. Jadi paket lengkap kalau dijelaskan gitu ya Mas ya. Ya, semoga bermanfaat Ibu ya. Sekali lagi boleh silakan untuk saat berbuka, saat sahur boleh Ibu mengkonsumsi 2 centong nasi atau kisaran sekitar 250 gram nasi. Mungkin untuk saran tips untuk penderita diabetes seharusnya membeli ukuran rumah ya, untuk timbangan rumah. Jadi ketika makan itu diukur ya, karena untuk ukuran 100 gram kilokalori itu sudah mencapai sekitar 40 kilokalori dan 40 kilokalori untuk 100 gram nasi kalau nggak salah ya. Seperti saya lupa ingat loh, tapi seperti itu. Ya. Ya baik, mungkin seperti itu Ibu ya. Jadi boleh 2 centong sampai 3 centong pagi saat sahur, dan saat berbuka ketika makan lengkap boleh juga mengkonsumsi 2-3 centong nasi untuk sumber karbohidratnya. Karena sekali lagi sumber karbohidrat bukan hanya didapat dari nasinya, tapi dari buah juga ada. Kemudian dari tempe goreng itu kan tepungnya juga termasuk sumber karbohidrat, seperti itu ya. Baik, semoga terjawab Ibu ya, dan bisa diterapkan di rumah seperti itu. Jika kurang jelas bisa saja bertanya dengan tugas gizi terdekat Ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Setio Hadijayanto. Ya, Bapak Setio Hadijayanto. Pak Wilman dan Bu Dokter mau nanya, anak-anak usia berapa boleh disarankan berpuasa? Mungkin kepada dokter bisa menjawabnya. Ya, oke. Untuk anak-anak kita lihat lagi kondisi anaknya, dia fit atau enggak. Terus juga kalau yang saya baca usia 4 tahun itu sudah mulai digunakan untuk puasa. Kalau kondisi anaknya masih awal-awal bisa dilakukan dengan hari terlebih dahulu. Lalu nanti kalau dia udah terbiasa bisa dilakukan puasa full. Tapi harus tetap dilihat ya, diperhatikan kondisi anaknya, dia lemes atau enggak. Itu kalau dia jadi mungkin sehari-hari jadi kurang fokus, gitu. Kita harus peka juga ya ngelihat anaknya. Kalau misalnya dia kayak gitu, ya udah berarti kita bisa perlahan-perlahan puasanya dari setengah hari, lalu nanti dinaikkan mungkin 1 jam untuk besoknya kalau dia kuat, lalu dinaikkan perlahan misalnya 2 jam kayak gitu. Gak apa-apa, nggak langsung ngajarin dulu langsung full kayak gitu, nggak apa-apa, dari awal diperkenalkan dulu perlahan-lahan, nanti anak juga mulai terbiasa. Oke, baik Bapak Setio, jawabannya adalah boleh memperkenalkan mungkin dari usia 4 tahun Dokter ya. Makannya mungkin setengah hari, ikut sahur bersama. Nanti kalau memang tidak sanggup anaknya,
karena tetap kembali kesesuaian tubuh. Bisa saja terpaksa buka kayaknya ya, Iya. di berbuka di tengah hari untuk anaknya, tapi kalau Iya. untuk bapaknya tidak ya. Ya, Tapi ke bapaknya. semoga Bapak Setio bisa terjawab. Salam buat di daerah Bontang Selatan ya. Baik, ada Ibu Eva. Oke, terima kasih Bapak Ilman dan Ibu Dokter yang cantik. Ya, untung bukan Bapak Ilman cantik gitu ya. Kalau begitulah berubah dong saya, tidak ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya, terima kasih juga baik buat dari Ibu Lia. Ibu Fatimah. Ya, apa kabar Ibu? Semoga selalu sehat ya Ibu ya. Bagaimana kalau kita punya sakit mah, apa boleh puasa? Ya, langsung saja saya jawab Ibu Dokter ya. Tadi sudah dijawab dan dijelaskan dari awal bahwa boleh saja Ibu berpuasa. Yang penting Ibu tetap melakukan terapi makannya lengkap ketika sahur dan tidak terburu-buru. Kemudian berbuka dengan berbuka yang manis dulu, yang cukup, ataupun menunda lapar. Nanti setelah sholat maghrib baru Ibu mengkonsumsi makan lengkapnya sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Ada sumber karbohidrat, protein, lemak, seperti itu ya. Dan jangan lupa perbanyak makan sayur-sayuran untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya. Mungkin seperti itu Ibu-Ibu ya. Semoga Ibu selalu sehat dan bahagia. Oh, ada lagi pertanyaan dari Ibu Fatimah kembali. 2 sendok nasi, kalau masih lapar boleh makan pisang nggak? Oke, baik. Lebih teknis ya. Ketika berbuka ini berarti ya. Ketika berbuka, ketika masih lapar, bolehkah makan pisang? Boleh saja Ibu. Boleh saja karena 2 sendok. 2 sendok memang pasti lapar. Karena mencukupi kebutuhan tubuh. Namun boleh saja dimakan pisang, boleh. Tapi kalau pisang dari pisang moli itu sekitar 3 biji itu sudah cukup mengganti sama dengan setara dengan 100 gram nasi. Kemudian kalau pisang goreng itu biasa goreng ya, biasanya itu 2 sampai 3 itu setara dengan 1 sendok nasi. Seperti itu ya. Kalau mau lebih jelasnya mungkin Bapak Ibu silakan ketemu dengan ahli gizi terdekat Bapak Ibu ke puskesmas. Di sana ada contoh bentuk makanan seperti itu. Yang mana sih namanya 100? Atau kembali saya sampaikan bahwa boleh menyimpan atau membeli timbangan rumah tangga ataupun timbangan untuk mengukur. Ini dikhususkan untuk yang menderita diabetes ataupun yang mau turun berat badan seperti itu ya Bapak. Baik, sekali lagi saya sapa, selamat datang buat yang menyaksikan live streaming kami di YouTube dan di Facebook Puskesmas Bontang Barat. Baik, terima kasih Ibu Fatimah, semoga selalu sehat dan sampaikan salam kami buat teman-teman yang vaksin di Kecamatan Bontang Barat. Semoga lancar, sehat dan kuat dan selamat menjalankan ibadah puasa Ibu. Baik, selanjutnya ada lagi pertanyaan? Kalau memang tidak ada, kita akan beralih ke pertanyaan YouTube. Apakah ada? Semoga ada. Oh, ada. Aku mau tanya. Boleh? Oke, pertanyaannya dari Wiga. Pagi, mau nanya Dok. Ya, silakan. Untuk orang positif COVID, apakah boleh berpuasa ya Dok? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Silakan Dokter. Iya. Jadi kita lihat lagi ya kondisi tubuhnya ya. Untuk orang yang positif COVID ini, ya ini termasuk ringan, sedang atau berat. Ya, jadi untuk yang berat otomatis tidak boleh ya untuk puasa. Lalu untuk kondisi orang yang bisa tidak bergejala itu sebenarnya bisa asal sahur sama berbukanya itu tercukupi kebutuhannya. Tapi saya nggak bisa langsung mengkategorikan semua pasien dengan apa yang disebutkan ya. Kita lihat lagi sebenarnya kondisi tubuh. Bisa kita sarankan untuk puasa atau Oke, karena posisinya untuk saya tambahkan sedikit Dokter ya. Untuk posisi penderita ataupun yang dikatakan COVID-19 adalah untuk meningkatkan imunnya. Ya, imunnya didapat dari mana? Dari makanan. Dari makanan berarti harus tinggi sumber proteinnya, ditambah dengan sayurannya pastinya ya. Jadinya tetap seperti dokter sampaikan tadi, jika memang dia ada morbid ya katanya ya,
bahasa itunya ya. Tentang penyakit penyerta yang akan memperberat, ya lebih baik tidak usah menjalankan ibadah puasa. Ya, Sekali lagi ini kami berbicara secara kemedisan ya, bukan secara kalau tentang secara unsur agama silakan berkonsultasi dengan tokoh agamanya ya. Jadi jangan disalah tafsirkan nanti kita ya. Nanti kita jadi gimana lagi? Kita secara medis, jadi kalau misalnya memang pasien COVID dengan positif COVID ada sesak ya, salah satunya ya, sesak napas ataupun terganggu ya, kalau bisa tetap makan. Tapi kalau tidak, ibarat tidak ada tanpa keluhan, ya silakan. Yang penting selama kondisi badannya fit atau sehat ya. Baik, itu mungkin dari itu tiga ya. Ya, itu Bapak ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Johannes Senibar. Ya, bolehkah obat gula atau DM disesuaikan dengan puasa ya dok? Boleh nggak itu dokter? Ini ya kayak dosisnya. Ya, dosisnya boleh tidak? Jadi yang pertama pasti periksakan dulu ya kadar gula darahnya pasien. Jadi kita lihat kadar gula darah ini sebenarnya bisa nggak ya untuk diturunkan dosisnya atau diturunkan frekuensi pemakaiannya, atau mungkin bisa diganti ke obat yang lainnya. Karena kan ada beberapa obat yang diminum 3 kali sehari. Nah, kayak gitu kita nanti mempertimbangkan juga ini obatnya kita bisa konsumsi dengan durasi seperti puasa atau tidak. Karena ada beberapa yang saya baca juga untuk obat yang 3 kali sehari itu sebenarnya bisa dikonsumsi dengan perbedaan durasi dari yang biasanya. Tapi lebih baik lagi kalau ternyata kondisi orang ini bisa nih minum obat gula yang dikonsumsi sekali sehari, karena ada beberapa obat gula yang sekali sehari, jadi bisa dikonsumsi pada saat berbuka sama mau tidur dan ya mau tidur ya. Iya, kalau yang sekali sehari kan berbuka aja bisa. Oke. Kalau sehari sekali pada saat berbuka. Tapi kalau yang dua kali bisa saat sahur atau berbuka. Oke, seperti itu ya dok. Pak Johannes. Jawabannya bahwa boleh, namun satu syaratnya adalah tetap konsultasi dengan dokternya, seperti itu. Oke, kita kembali coba lihat ke Facebooknya apakah ada pertanyaan lagi, karena kita sudah di ujung acara, karena posisinya sudah lewat 1 jam 30 menit, 1 jam setengah ya. Cukup menarik ya sebenarnya pertanyaan ataupun yang kita bahas hari ini, karena ini pasti akan kita terus lakukan. Dalam arti kata, bukan berarti kalau kita tidak melakukan yang menjadikan masalah, tapi kalau kita lakukan menjadi sehat, kenapa tidak? Karena banyak, seperti saya katakan tadi, pengalaman-pengalaman bahwa makan yang berbuka dengan yang manis belum begitu diketahui. Kemudian yang penting makan, itu juga sebenarnya hal yang tidak dianjurkan. Yang penting aku makan, yang penting aku sahur. Padahal pada prinsipnya adalah sahur tadi sudah dijelaskan untuk mencukupi kebutuhan selama menjalankan puasanya. Dan berbuka dengan yang manis untuk menggantikan sementara waktu nutrisi yang hilang selama berpuasa, dan nanti setelah diselang 1 jam atau 30 menit setelah itu baru kita makan pertama. Mungkin itu baik Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan video live streaming kami, bisa saja di Bincang Sharing 1 jam yang disponsori oleh Promosi Kesehatan Kalimantan Barat. Kita sudah tiba pada waktu mengakhiri kegiatan pada pagi ini ataupun menjelang siang. Saya minta dengan kerendahan hati kepada Ibu Dokter Yumna untuk menyampaikan closing statement ataupun masukan kepada Bapak Ibu yang menyaksikan video ataupun live streaming kita pada siang hari ini. Ya, akhir kata dari saya, selamat menjalankan puasa untuk seluruh warga Bungkam maupun yang di luar Bungkam. Tetapi tetap juga dan tetap sehat, karena pada saat Ramadan kalau kita bisa dapat sehatnya sama puasanya pasti jadi bagus dong ya. Tetap sehat dan tetap fit. Oke, baik, terima kasih. Dan closing statement dari saya, tetap bahagia. Ya, tetap bahagia ya. Ingat, esensi dari kita menjalankan ibadah puasa bukan hanya menahan haus dan makan, namun hubungan kita dengan yang pencipta atau
takut hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa, tetap bahagia, jangan patah arang, jangan patah semangat, tetap semangat karena kita tahu hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Akhir kata, saya Wilman Pasaribu. Saya Dr. Himna Pujapriyani. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.